Selamat siang, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi tentang tugas mata kuliah arsitektur religius dengan anggota kami yang berisikan tentang Victor Bagus Tegar dengan NIM 19A1007, Lois Kristiana dengan NIM 19A10016, Stefani Puput dengan NIM 19A10020, dan juga saya sendiri, Jonathan Ricky dengan NIM 19A10050. Church of the Holy Sepulchre atau yang dikenal dengan sebutan Gereja Makam Kudus merupakan satu tempat sejarah dan pariwisata dengan unsur religiusitas Kristiani yang sangat kental. Pendirian gereja ini dimulai pada sejak abad keempat hingga saat ini karena letak gereja yang terdapat tempat bersejarah Alkitab yang diyakini merupakan tempat makam Kristus dan juga tempat penyaliban Yesus di atas Kalvari. Lalu gereja ini juga merupakan gereja sejarah yang menjadi saksi bisu dalam proses perkembangan sejarah pada abad Timur Tengah. Dan ini merupakan periodisasi sejarah berdirinya Gereja Makam Kudus yang dimulai sejak awal penyaliban pada tahun 30 hingga pada akhirnya restorasi bangunan yang digunakan juga untuk penelitian pada tahun 1961 hingga tahun 2017. Sejarah dari Gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus ini sendiri selesai dibangun pada tahun 326 pada masa pemerintahan Konstantinus Agung yang menggali kuil Hadrian yang dibangun pada atas makam Kristus. Gereja ini sendiri mengalami beberapa masa penghancuran, bangunan hancur pada tahun 614 karena serangan Persia ke Yerusalem, lalu gempa bumi yang menghancurkan kubah Anastasius pada tahun 800, lalu penghancuran kembali kawasan gereja pada tahun 1009 yang dilakukan oleh Khalifah Al-Hakim, lalu pada tahun 1808 area basilika yang ada mengalami kebakaran. Lalu pada tahun 1927, gereja ini hancur untuk kedua kalinya karena gempa. Restorasi gereja pasca hancur pun terus dilakukan setelah masa penghancuran, dan pada akhirnya gereja direstorasi oleh komunitas Kristen pada tahun 1959 dan digunakan sebagai tempat penelitian arkeologi hingga tahun 2016. Lokasi dan luas area. Gereja ini terletak di sebuah kompleks yang di dalamnya terdapat beberapa chapel. Gereja ini terletak di kota tua Yerusalem dengan luas lahan sebesar 5.000 meter persegi. Selanjutnya untuk ruang dan fasilitasnya, yang pertama ada rotunda dan etikul. Rotunda ini adalah sebuah gereja terbuka yang dikelilingi oleh pilar dan kubah besar dengan 12 sinar yang melambangkan 12 rasul. Sedangkan etikul memiliki dua ruang yang berisi batu besar penyegel makam dan ruangan satunya berisi kuburan Yesus. Yang kedua ada Stone of Anointing. Di pintu masuk ini terdapat sebuah batu urapan yang diyakini sebagai tempat Yesus diurapi sebelum jenazahnya dimakamkan. Para peziarah memiliki kebiasaan di mana mereka akan mencium batu atau menggosok dengan minyak dan menyekanya dengan kain. Lalu ada Katholikan. Ini merupakan altar utama dari gereja. Di tengah-tengahnya terletak sebuah batu yang pernah dianggap sebagai pusat dunia dan masih dihormati oleh orang Kristen Ortodoks karena terkait dengan penyaliban dan kebangkitan. Yang keempat ada Prison of Christ. Ini merupakan tempat di mana Yesus ditahan yang terletak di sisi timur laut kompleks. Terdapat dua lubang galian yang dipercaya sebagai tempat untuk mengikat kaki Yesus yang terlindungi oleh jendela dan dihiasi oleh ikon yang melambangkan kaki dan tangan Yesus yang tertatih. Selanjutnya ada Chapel of Saint Helena. Chapel ini terletak di antara Chapel Division of Robes dan Chapel of the Derision. Di samping chapel terdapat sebuah kursi yang merupakan kursi yang diduduki oleh Helena saat sedang mencari salib sejati. Pada lantainya terdapat mosaik yang memiliki makna menggambarkan gereja-gereja di Armenia dan mosaik tersebut antik. Lalu ada Chapel of Saint Spartan. Letak chapel ini berada di sisi utara Chapel of Saint Helena. Chapel ini berisi peninggalan arkeologi dari kuil Hadrian dan Basilika Konstantinus. Area ini terbuka hanya berdasarkan permintaan. Yang terakhir ada Golgota. Masuk pada pintu masuk terdapat sebuah tangga yang akan mengarah akses pada kapel Fransiskus. Letak dari Golgota sendiri terletak pada dua kapel berbeda yang merupakan tempat perhentian salib ke-11. Ke sebelah utara, tepat di bawah altar pada kapel penyaliban Ortodoks Yunani, terdapat lubang yang dapat disentuh oleh peziarah serta yang menandai perhentian salib ke-12. Selanjutnya ada aktivitas ritual, yaitu Holy Fire. Holy Fire ini adalah sebuah tradisi Ortodoks yang menyatakan setiap tahun pada saat sehari sebelum Paskah akan muncul api kudus. Cahaya biru muncul dari dalam makam Yesus, dari tempat tidur batu tempat jenazah Yesus akan dimakamkan.
Cahaya tersebut membentuk tiang api yang kemudian api tersebut digunakan untuk menyalakan lilin para pendeta, jemaat yang hadir, dan juga yang ada di sekitar gereja tersebut. Dikatakan juga bahwa api kudus tersebut tidak membuat mereka terbakar. Selanjutnya ada organisasi ruang dari Church of the Holy Sepulchre. Church of the Holy Sepulchre merupakan bangunan yang memiliki susunan terpusat. Hal ini dibuktikan dengan adanya ruang yang paling besar, yaitu rotunda. Rotunda pada bangunan ini bertindak sebagai pusat dari bangunan dan semua ruang disusun mengelilingi rotunda tersebut. Hal tersebut terjadi karena di rotunda sendiri merupakan tempat paling suci, karena di dalamnya terdapat artefak dan juga tempat di mana kubur Yesus berada. Gambar di atas merupakan dua gambar denah, yang di sebelah kiri merupakan denah konsep desain dari Church of the Holy Sepulchre ini. Terlihat bahwa rotunda merupakan konsep desain yang dari awal sudah dirancang. Lalu di sebelah kanan merupakan denah Church of the Holy Sepulchre sekarang. Lihat bahwa rotunda ini menjadi pusat karena ruangan-ruangan lainnya terhubung dengan koridor yang semuanya terhubung ke daerah rotunda. Ruang utama yang berfungsi sebagai pusat dari bangunan ini adalah rotunda yang berada di tengah-tengah bangunan. Di dalam rotunda ini terdapat sebuah kapel yang di mana kubur Yesus tersebut berada. Bentuk dari rotunda yang memiliki kubahan massa berupa dom atau kubah memberikan kesan agung dan suci pada ruangan ini. Terlihat pada gambar adalah salah satu bagian Church of the Holy Sepulchre, yaitu Ark of the Virgin Mary. Ruangan ini berbentuk seperti lorong dan terletak di bagian utara bangunan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa organisasi ruang pada bangunan ini terpusat pada bagian rotunda, maka ruangan ini juga terpusat pada bagian rotunda. Bentuk lorong tersebut memiliki koneksi langsung menuju bagian rotunda. Lalu penataan arsitekturnya terdapat kubah, atap emas, serta dinding cekung, dan struktur utamanya adalah kolom berjajar. Lalu yang kedua ada konstruksi pointed arch serta roof vaulting untuk menopang serta memperkuat bangunan. Yang kedua ada ukiran pada dinding, lalu yang ketiga ada kaca patri. Lalu ada pintu masuk yang terbuat dari kayu, terus ada rekonstruksi bangunan baru dengan penggunaan atap limasan. Lalu identitas gereja dilambangkan dengan salib. Lalu yang kedua ada kubah dengan material batu dan beton. Lalu yang terakhir ada atap dak dengan material beton. Dari semua ciri dapat dirangkum bahwa gereja ini terdapat gaya arsitektur, yaitu yang pertama adalah arsitektur Romawi, yang kedua ada arsitektur Barok, dan yang ketiga ada arsitektur Romanes. Lalu berikut ada jalur sirkulasi Church of Holy Sepulchre dengan ditandai dengan anak tanda panah. Lalu suasana di gereja makam kudus ini tenang karena biasanya orang berkunjung untuk berdoa maupun ziarah makam. Lalu sistem pencahayaan daylighting dari atas kubah yang menyinari edifice, tempat sakral di mana dahulunya menjadi tempat Yesus dikubur sebelum bangkit. Lalu yang ketiga, saat terjadi tradisi Holy Fire, suasana akan berubah menjadi tegang karena banyak jemaat yang menunggu api kudus untuk muncul. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.